Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Cikita Putri dengan NIM 222100276 Prodi Perbankan Syariah. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep hibah dan hadiah. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hibah terlebih dahulu. Definisi hibah. Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Kata hibah berasal dari hubub arih yang berarti hembusan angin, dan kata ini digunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepada orang lain, baik dengan harta maupun lainnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Hibah mencakup hal-hal berikut. Ibrah, penghapusan utang, yaitu penghibahan hutang kepada orang yang berhutang. Sedekah, yaitu penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Adapun rukun-rukun hibah adalah sebagai berikut. 1. Al-wahib atau pemberi hibah, yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah memiliki persyaratan. 1. Barang yang dihibahkan milik sendiri. 2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. 3. Penghibah itu haruslah orang dewasa. 4. Keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah. Yang kedua ada al-mauhub atau penerima hibah. Setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Persyaratan penerima hibah yaitu 1. Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau masih berbentuk janin, maka hibah tidak sah. Yang kedua, apabila penerima hibah itu ada, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Yang ketiga ada al-mauhubih atau barang yang dihibahkan, yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Adapun persyaratan barang yang dihibahkan: 1. Benar-benar ada. 2. Harta yang bernilai. 3. Kepemilikannya dapat berpindah tangan. 4. Tidak berhubungan dengan tempat penghibah. 5. Dikhususkan yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Yang keempat ada ijab qabul. Hibah itu sah melalui ijab dan qabul. Bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Kemudian ada syarat hibah. Syarat hibah yaitu: 1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa. 2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas. 3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 4. Ijab qabul sebagai syarat syahnya suatu hibah. 5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan. 6. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. 7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya. Lalu ada macam-macam hibah, yaitu hibah umri. Hibah umri adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, namun saat ia meninggal dunia, hibah tersebut akan menjadi hak milik orang yang mewakilkannya. Kemudian ada hibah rukbi. Hibah rukbi yaitu hibah bersyarat. Hibah yang dilakukan melalui persyaratan. Jika syarat itu ada, barang tersebut dihibahkan bagi yang menerima hibah. Tetapi, jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik penghibah. Yang selanjutnya kita masuk ke materi hadiah. Definisi hadiah. Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Menurut Zakaria Al-Ansari, hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan menurut Muhammad Qol-Aji, hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Yang selanjutnya ada rukun hadiah. Rukun hadiah adalah sebagai berikut. 1. Wahib atau pemberi. Pemberi adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. Wahib sendiri memiliki persyaratan.
ia haruslah sebagai pemilik yang sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan. Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu balik dan berakal sehat. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua ada mauhub atau penerima. Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Yang ketiga ada mauhub atau barang yang dihadiahkan. Adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah oleh pemberi hadiah. Mauhub sendiri memiliki persyaratan sebagai berikut. Benda yang dihadiahkan tersebut haruslah milik pihak pemberi hadiah. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada ketika hadiah dilaksanakan. Objek yang dihadiahkan itu haruslah sesuai dengan syariat Islam. Harta yang dihadiahkan tersebut haruslah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah. Yang terakhir ada syigat atau ijab qabul. Dalam pemberian hadiah, yang menjadi sasaran ialah kepada syigat dalam transaksi tersebut, sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Kemudian, saya rasa ini adalah yang terakhir, yaitu syarat hadiah. Syarat hadiah adalah sebagai berikut. 1. Hadiah dari harta yang boleh ditasarufkan. 2. Terpilih dan sungguh-sungguh. 3. Harta yang diperjualbelikan. 4. Tanpa adanya pengganti. 5. Orang yang sah memilikinya. 6. Sah menerimanya. 7. Walinya sebelum pemberi hadiah dipandang cukup waktu. 8. Menyempurnakan pemberian. 9. Tidak disertai syarat waktu. 10. Pemberi sudah mampu tasaruf. 11. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Akhirnya kita ada di akhir video. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah ketika saya menyampaikan materi tadi, mohon dimaafkan. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Zidni Nafi Hazbi, SE, SIF, ME. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini hingga akhir video. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.